bahasa chat yang berpotensi tersinggung, yaitu kenapa beberapa dari kita sering lupa kirim renungan. Tolong jangan diabaikan ya. Kemudian yang kedua, ayo dong Pak, jangan malas renungannya kayaknya mau diberkati, masa gini aja ditunda-tunda sih. Cari dahulu kerajaan Allah. Oke. Ya, oke. Yang kemudian tiga, mengapa berpotensi tersinggung? Kalimat ini bisa terdengar keras seolah menghakimi jemaat yang belum sharing membagikan renungannya. Iya, kalau kita lakukan ini, apa yang terjadi? Ngambek lah dia. Dia, wah, leader saya galak, leader saya ketus, leader saya nggak punya rasa manusiawi. Itu ada anggota, apalagi anggota baru yang baru nyoba-nyoba, apa sih itu V-Club? Ketemu leader yang, waduh, terlalu kenceng begini ya. Hati-hati ya. Ini tantangan kita sebagai leader ya. Dan Bapak Ibu sebenarnya udah teruji karena sudah dari poin udah gemuk-gemuk semua gitu ya. Jadi ayo mari kita sama-sama hindari bahasa chat yang berpotensi tersinggung ya. Luar biasa, semangat semua. Kita lanjut lagi. Lalu bahasa chat yang lebih ramah seperti apa Pak Steven? Monggo Pak Steven. Selamat malam. Ya, bahasa chat yang lebih ramah yaitu selamat malam. Senang sekali kalau kita bisa semakin rutin saling berbagi renungan. Firman Tuhan menguatkan kita setiap hari. Ditunggu ya yang belum kirim renungan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya. Alasan lebih ramah, dengan kalimat ini, leader tetap menyampaikan maksud agar anggota rutin mengirim renungan. Namun dalam nada positif dan penuh semangat. Yes, terima kasih Pak Steven ya. Senang kan kita bacanya. Ada sebagian leader yang mengatakan begini, saya bukan tipe orang yang suka tulis-tulis chat panjang-panjang. Enaknya langsung tegur aja, sebut namanya. Christina, kenapa sih telat melulu kirim renungan? Ngerepotin saya tahu, saya mesti nungguin. Ada leader yang to the point ngomongnya gitu, langsung mention nama saya misalnya ya. Ini contoh gitu. Karena saya udah bukan anggota V-Club tapi SPV ya, tetapi ada anggota yang cerita gitu, di-mention namanya, Bu jangan gitu dong, saya capek loh nunggu ibu, sampai ngantuk-ngantuk biar ibu nggak bolong, masa nggak dihargai sih usaha saya? Nah, kayak begitu kan jadi nggak enak ya. Tapi memang kita belajar untuk melembutkan hati, melatih kesabaran, melatih kemampuan berkomunikasi tertulisnya. Ya, jadi semangat ya teman-teman ya. Ini untuk ngingetin ya anggota yang belum kirim renungan ya. Oke, kita lanjut. Apa sih yang sering kali terjadi untuk masalah di V-Club ini? Nah, ini dia hal ketiga, menyampaikan pentingnya disiplin tanpa menyinggung. Kita kan sering ini ya, merasa nggak enak, ya dia udah 3 kali bolong, gimana dong? Udahlah kasihan, jangan dikeluarin. Nggak boleh, aturan is aturan. Rule harus ditaati. Satu dilanggar dan diperbolehkan melanggar, itu mengkhamirkan, merusak disiplin satu grup. Itu ada berapa orang di dalamnya ya. Oke, kita akan baca. Saya minta siapa nih yang bersedia membacanya untuk kita? Ibu Fitri deh yang open kamera. Boleh Bu. Yang ketiga, menyampaikan pentingnya disiplin tanpa menyinggung. Bahasa chat yang berpotensi tersinggung. Sesuai aturan grup yang sudah gagal 3 kali harus keluar dari grup dan masuk Rapi Club untuk latihan lagi. Mohon lebih disiplin agar bisa bergabung lagi. Guys, ayo disiplin dong renungan firman. Masa setiap kali mesti diingetin terus? Bertobat woi. Mengapa berpotensi tersinggung? Kalimat ini terkesan pemerintah dan menganggap anggota mengabaikan aturan sehingga bisa menimbulkan perasaan bersalah atau defensif. Yes, terima kasih Bu Fitri. Ya, inilah kalau kita baca kalimat ini dan ditujukan pada diri kita, siapa yang enak dengernya, bacanya, kan pasti tersinggung ya. Waduh, kelihatannya sih akrab, bertobat woi gitu ya. Apalagi kalau di-mention nama kita, Christina, ayo disiplin dong renungan firman. Masa setiap kali harus diingetin terus, mirip kayak tadi lah. Ya, masa saya mesti nungguin terus gitu, nggak kesian sama saya, dan seterusnya ya. Jadi mari kita gunakan bahasa yang lebih ramah, jangan bahasa chat yang berpotensi
tersinggung. Bahasa yang lebih ramah yang seperti apa? Nah, silakan Bu Fitri. Bahasa chat yang lebih ramah. Shalom, teman V-Club yang hebat. Sesuai kesepakatan kita, bagi yang sempat melewatkan renungan lebih dari 3 kali, akan bergabung ke Prapi Club untuk latihan lagi selama 14 hari di Prapi Club supaya terus membangun kebiasaan renungan harian. Jangan menyerah ya. Kalau sudah full renungan selama 14 hari, teman-teman bisa kembali bergabung di V-Club bersama kita. Semangat terus ya, dan Tuhan Yesus memberkati. Alasan lebih ramah, kalimat ini mengedepankan apresiasi terhadap komitmen anggota, sehingga jemaat merasa dihargai, bukan sekedar diingatkan untuk mengikuti aturan. Yes, senang ya kita bacanya ya. Ini jiwa-jiwa yang memang mesti kita ayomi. Ayomi itu artinya kita jadi pengayom, pelindung mereka. Hati mereka kita lindungi ya dengan kalimat yang lebih ramah. Ya, saya pun belajar kok. Kadang di tengah-tengah kelelahan ya, udah nggak sabar, saya pusing dengan kerjaan ini itu, belum lagi ada masalah begini dan begitu. Ada anggota yang susah diatur ya, nggak disiplin, nyusahin banget deh. Terus udah gitu dia nggak bisa ngitung poinnya. Dulu nggak ada absensi online teman-teman. Bayangin, saya mesti scroll dari atas lagi, scroll lagi. Mungkin Bu Imelda udah ngalamin tuh yang awal-awal ya, renungan tanpa absensi online itu, waduh, melelahkan sekali. Apalagi anggotanya nggak disiplin nulis poin renungan. Nah, sekarang kita udah belajar sama-sama kalimatnya ya. Jadi ingat, bahasa lisan itu berbeda dengan bahasa tulisan. Memang kalau bahasa tulisan rada ditambah-tambah, ada imbuhannya, ada kalimat sapaannya, ada kalimat untuk memotivasinya. Kelihatannya panjang, tetapi kalau dibaca aman, damai, sejahtera. Ya, jadi enak gitu. Anggotanya, domba-dombanya juga seneng gitu ya. Ini yang kita mau praktekkan terus ya di dalam V-Club kita ya. Jangan juga terlalu lebay gitu ya. Tapi saya sih lihat karakter teman-teman gak ada yang lebay-lebay sih. Semuanya normal ya. Ada yang ibu yang luar biasa hebat dan selalu ceria. Padahal dia biasa-biasa aja di grup. Gimana taunya dia ceria? Kan V-Club. Itu namanya lebay gitu ya. Tapi kalau dibilang hebat, it's okay. Karena Allah kita hebat. Makanya kita bisa bilang mereka teman-teman hebat gitu. Tapi yang selalu ceria dan sebagainya, terus ditambah-tambah dengan kalimat-kalimat yang terlalu panjang, itu malah bikin orang jadi males. Nah, itu hati-hati ya. Kita belajar mengenali lah. Gimana kalau kita juga menerima kalimat-kalimat itu. Ada yang pas dan itu sangat melegakan. Oke, yang terakhir contoh masalah di V-Club nih pada umumnya ya. Mengajak lebih aktif dalam diskusi renungan, artinya nggak cuma nyemplungin renungan, tapi ada diskusi, ada reply-nya, ada ngungkapin perasaannya. Nah, Ibu Imelda, boleh dibantu Bu Imelda? Belum bisa? Oke. Sudah bisa? Oh iya, baik. Nomor 4, mengajak lebih aktif dalam diskusi renungan. Bahasa chat yang berpotensi tersinggung. Kenapa tidak ada yang berkomentar setelah renungan dikirim? Aktif dong. Atau grup kita kok jadi dingin banget sih? Aktif dong. Masa saya aja yang reply renungan? Ayo berubah. Mengapa berpotensi tersinggung? Kalimat ini bisa terdengar sebagai teguran langsung dan menyalahkan anggota yang belum berpartisipasi dalam diskusi. Ya, thank you Bu Imelda. Ini dia kalimat yang bikin, ini provokatif namanya nih kalau dalam komunikasi ya. Bukan asertif atau bukan kalimat yang bijak yang memotivasi, tapi ini malah memprovokasi ya. Gimana sih, aktif dong gitu ya. Nah, itu membuat orang jadi makin males gitu. Ya, sekarang kalimat yang benernya gimana, yang ramahnya, supaya bisa mengajak anggota kita lebih aktif dalam diskusi renungan. Monggo Bu Imelda. Ya, bahasa chat yang lebih ramah. Selamat siang, terima kasih banyak untuk renungan-renungan yang sudah dibagikan.
Kalau ada yang mau menambahkan atau sharing pengalaman terkait renungan, yuk kita saling berbagi. Diskusi kecil ini pasti menguatkan kita semua. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita hari ini. Alasan lebih ramah, dengan ajakan diskusi yang positif, anggota lebih mungkin terlibat tanpa merasa ditegur secara langsung. Yes, thank you Bu Imelda ya. Ini contohnya ya, untuk ngajak diskusi, entah ngajak WA call, satu fit club misalnya untuk makin bangun keakraban, saling berkenalan gitu ya kan. Kalau ada cemplung anggota baru, belum tentu anggota lama mengenal anggota baru gitu. Kalau kita diamkan saja, biar mereka cuma khusus kirim renungan, grupnya tidak menyenangkan gitu. Ya, jadi kita mau kirim renungan, tapi plus dengan jadi happy gitu, karena kita ketemu saudara-saudara baru. Makanya itu penting banget kita punya kalimat-kalimat gitu ya, untuk merangkul mereka ya. Kalau mau ajak diskusi, kalau mau ajak WA call, kita jadi enak gitu ya. Dan mereka jadi terdorong untuk terbuka. Karena mereka tahu kita leader yang ramah, kita welcome, kita mau mendengarkan, dan mau mengerti mereka. Seperti itu ya. Ada yang mengatakan, ngapain begitu-begitu, merepotkan. Nah yang kayak gini memang nggak bisa jadi leader, harus jadi anggota dulu. Karena kalau jadi leader malah nanti nggak sabaran gitu ya. Kasihan anggotanya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman?